ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu lipat hingga kita bisa berkumpul via online ini dengan kuasa Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelumnya, yang terhormat Ketua Yayasan Harmoni Alam Semesta, Bapak Haji Andri Fajria MKom, yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Alam Tangerang, Bunda Tik Santika Sari Dewi SS, yang saya hormati Manajer Program Surau Merantau, Bapak Nano, yang saya hormati Dewan Guru Surau Merantau, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang saya hormati Ayah dan Bunda, Rang Muda, Rang Mudi Surau Merantau, dan tidak bisa saya sebutkan persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati para tamu undangan yang sudah hadir via Zoom, dan yang saya banggakan Rang Muda, Rang Mudi, Surau Merantau kelas 9 yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya ada pemutaran video perjalanan Surau Merantau Angkatan 2. Selanjutnya itu ada pidato dari Rang Muda maupun Rang Mudi. Selanjutnya ada penyematan gelar Rang Muda, Rang Mudi yang akan diserahkan oleh manajer program. Dan selanjutnya yaitu doa dan penutup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara Gala Mudo yang dimana ini perpisahan, tapi bukan perpisahan di akhir perpisahan gitu. Apa? Temu kangen sepertinya Bapak, Ayah, Bunda, dan Dewan Guru nih. Yang sudah 3 tahun kita bareng Rang Muda, Rang Mudi. Pahit manis kita rasakan bersama, susah senang kita nikmati bersama gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya senang, semuanya sehat gitu. Oke, masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Direktur Pendidikan Sekolah Alam Tangerang, Bunda Tik Santika Sari Dewi. Afwan. Anda lupa, agar lebih barokah acara Gala Mudo ini, bagaimana kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rang Muda kelas 8, yaitu Askar, agar lebih barokah gitu. Mungkin kepada Rang Muda Askar, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya,
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikirkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Pendidikan Sekolah Alam Tangerang pada Bunda Tik Santika Dewi Sari SS. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga ayah bunda sekalian, rang muda rang mudi, teman-teman guru senantiasa sehat walafiat di tengah darurat COVID ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik setelah 1 bulan Ramadan kita di training oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, karena kali pertama juga bertemu dengan ayah bunda di SM, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, semoga apa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan, siamnya, qiyamnya, sedekahnya diterima oleh Allah, dan cukup baterai kita untuk kembali bertebaran di muka bumi dengan sangat maksimal 11 bulan yang akan datang. Hari ini hari yang spesial seharusnya ya buat rang muda rang mudi angkatan kedua. Jadi angkatan sekarang ini angkatan COVID itu ya pada digelari oleh beberapa orang tua di Facebook di mana gitu ya, termasuk anak saya, anak kedua, Sofi itu juga termasuk yang liburan pulang setelah dia nggak ada UN, setelah apa ya, ada momen liburan kemudian pulang dan tidak kembali lagi ke boardingnya karena langsung ada ketentuan learning from home. Jadi tidak ada UN, langsung dinyatakan lulus, kemudian tidak ada prosesi, biasanya ada graduation, ada wisuda dan seterusnya. Jadi memang angkatan yang tahun ini lulus itu angkatan yang pada situasi tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun lalu Gala Muda ini kita naik Gunung Gede kan, angkatan pertama Shiva CS itu naik Gunung Gede, saya juga ikut hadir waktu itu. Gala Mudonya itu di Cibodas ya. Kita menunggu mereka turun dari gunung untuk kita berikan apresiasi karena mereka sudah lulus dan menyandang gelar yang diberikan oleh sekolah ini. Nah, tahun ini kita nggak bisa melakukan Gala Muda naik gunung gitu. Padahal latihannya Pak Nano itu sudah lakukan itu ya. Karena pengalaman dari tahun lalu evaluasinya kan latihannya masih kurang gitu. Tapi tentu itu hanya seremoni yang tidak boleh mempengaruhi mempengaruhi semangat kita untuk terus berkarya ya. Jadi bukan karena inisiasinya tidak formal, kita nggak ketemu,
nggak ada gala muda yang kita biasa lakukan, tidak mengurangi rasa syukur kita pada situasi sekarang. Rang muda-rangmudi angkatan kedua sudah, saya nggak tahu secara administrasi apakah mereka sudah dinyatakan lulus gitu Pak Nano ya? Sudah ya, berarti sudah dinyatakan lulus, jadi udah selesai UN-nya juga gitu ya? Ya, sudah ada US-nya. Dinyatakan lulus. Nah, ini inisiasi yang kita berikan kepada Rang Muda-Rangmudi terkait dengan standar kelulusan yang ada di kita Surau Merantau. Nah, tentu ini cuma bagian kecil dari perjalanan Rang Muda-Rangmudi ya, awal mula lah. Tapi saya yakin 3 tahun di SM ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi booster untuk Rang Muda-Rangmudi mengarungi kehidupan yang jauh lebih kompetitif, yang jauh lebih berat, yang jauh lebih menantang gitu ya setelah 3 tahun di training lah di Surau Merantau. Saya yakin sekali walaupun kelihatannya dari setiap aktivitas yang dilakukan Surau Merantau yang kelihatannya kayak biasa-biasa aja itu gitu ya, itu 3 tahun itu akan sangat memberikan dampak yang baik kepada Rang Muda-Rangmudi. Ya saya mungkin pernah berapa kali juga menyampaikan ke ayah bunda sekalian bagaimana saya melihat hasil yang walaupun itu belum final ya ketika sama-sama ke Korea gitu. Bagaimana kemudian anak-anak ini tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang dewasa dibanding sama anak-anak seusianya. Pola pikir, sikap, dan seterusnya gitu ya. Dan ini harus kita syukuri sebagai sebuah rizki yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, diberi kesempatan 3 tahun berada di sekolah yang yang unik, sekolah yang aneh gitu ya, karena nggak semua orang juga dikasih rezeki untuk bisa berada di model pendidikan seperti SM ini. Kalau hal-hal yang sifatnya akademik, saya percaya sekali kalau yang mendasar secara mental dan karakter itu sudah terbentuk, akademik insya Allah bisa kita lewati dengan baik gitu. Saya percaya itu. Mungkin tidak sekarang ayah bunda mendapatkan hasilnya kelihatan, tapi tunggu mereka dewasa, tunggu ketika mereka nanti membuat banyak keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Saya yakin sekali 3 tahun masa di mana masa transisi jelang dewasa itu adalah masa-masa yang paling sulit gitu. Masa usia SMP ini kan masa yang paling sulit, dikerasin salah gitu ya, dilepas juga salah karena mereka juga belum cukup dewasa betul, tapi mereka transisi menuju dewasa dan ini tidak mudah menemani mereka. Tentu keberhasilan dari proses yang dilakukan oleh SM tidak lepas dari peran ayah bunda sekalian di rumah ya. Misalnya kok kalau di SM ceritanya baik-baik aja, kalau di asrama baik-baik, misalnya ternyata di rumah nggak baik ya, ada yang harus kita koreksi dari rumah kita misalnya. Atau bisa jadi itu seperti kata Pak Aat, dia sedang buang daki-dakinya di rumah gitu ya. Ya rizkinya para guru lah, nggak diberatkan oleh anak-anak kita, tapi rizkinya kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk membangun itu secara maksimal. Saya lihat perkembangan di anak saya sendiri gitu ya, slow banget, tapi kelihatan signifikan gitu perubahan-perubahannya. Empatinya, inisiatifnya, kemudian mau berperannya gitu ya di rumah, dan itu menurut saya yang mahal gitu ya. Kalau kejaran hal-hal lain yang sifatnya akademik, saya bisa jejelin sama banyak les-les atau banyak buku-buku ya. Tapi membentuk karakter itu pekerjaan yang sangat berat lah, pekerjaan yang sangat berat. Saya yakin di asrama juga kan masih banyak lah sebetulnya PR anak-anak kita ya. Dari mulai pembiasaan, kemudian self-awareness-nya gitu, kemudian berbagi tugas, bertanggung jawab, dan seterusnya. Tapi kan anak-anak ini baru berkembang ya, artinya masih panjang waktunya, masih panjang perjuangannya, memang harus kita dampingi terus, sampai kemudian mereka menemukan titik terbaiknya.
Nah, pesan Bunda Tik buat Ramuda-Ramudi, Bunda Tik lihat sekali, Ramuda-Ramudi ini insya Allah punya modalitas yang sangat baik, yang besar. Kalau Bunda Tik compare dengan anak-anak seusia kalian di luar sana, insya Allah kalian sudah punya modalitas jauh lebih besar dari teman-teman di luar sana. Nah, yakin pada kemampuan diri kalian, yakin pada potensi kalian, yakin pada passion kalian, bekerjalah dan beraktivitaslah pada sesuatu yang kalian cintai gitu. Sehingga kemudian nanti insya Allah akan lebih maksimal hasil yang bisa kalian dapatkan. Nggak usah tergoda sama kiri kanan, depan belakang dengan banyaknya euforia anak-anak muda gitu ya. Tapi kalian harus yakin dengan pilihan-pilihan yang kalian punya, dengan potensi-potensi yang kalian punya, terutama kalau yang sudah terlihat ya, kembangkan di situ, insya Allah menjadi unggul dan nanti menjadi modal untuk menghadapi kehidupan yang lebih luas dan lebih panjang. Ya. Itu mungkin pesan dari saya buat ayah bunda sekalian, buat Ramudi. Ini baru awal mula menuju kedewasaan, karena setelah ini ada penyematan oleh Pak Nano sebagai manajer program kepada kalian, dan pegang baik-baik amanah itu, pegang baik-baik titel itu, karena didapatkannya itu dengan berjuang gitu ya. 3 tahun di SM itu bukan persoalan yang mudah-mudah gitu, bukan persoalan yang ringan-ringan kan. Jadi maknanya itu kalau mau melakukan sesuatu yang buruk itu mikir dulu, aduh aku kan punya titel ini nih gitu, titel ini nih mesti bisa membanggakan seperti para pejuang yang membela negara ini yang mendapatkan gelar itu gitu ya. Mohon maaf jika selama 3 tahun mungkin ayah bunda ada yang kurang berkenan dari apa yang tersaji oleh tim kami di SM. Untuk perbaikan mungkin kita juga perlu masukan dari ayah bunda sekalian, karena model SM ini betul-betul model yang baru. Kami juga mau studi banding juga bingung kemana studi bandingnya gitu ya, sehingga uji coba, kemudian analisa, observasi dan seterusnya itu kita lakukan secara mandiri. Kita berdiskusi saat sebagai konsultan di sekolah ini gitu ya. Jadi tentu dalam pelaksanaannya sangat banyak hal-hal yang belum maksimal dan mungkin ada belum memuaskan dan belum ada hal-hal yang kurang berkenan di bunda sekalian. Karena itu saya mewakili tim SM menyampaikan maaf atas segala kekurangannya, atas segala tidak maksimalan yang dilakukan oleh tim ini. Mudah-mudahan ayah bunda memaafkan, dan Ramudi juga ya, mohon maaf jika selama kita berinteraksi dengan tim di SM ada hal yang kurang berkenan di hati Ramudi. Doa kami selalu bersama dengan kalian ya, dimanapun berada, sampai bertemu lagi pada situasi yang jauh lebih baik. Teman-teman bisa menemukan titik terbaiknya. Doa terbaik untuk Ramuda-Ramudi sukses dunia akhiratnya ya, dari Bunda Tik dan teman-teman tim SM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Kebenaran milik Allah, kalau ada yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tik sudah memberikan sambutan-sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu perwakilan Paguyuban Selau Merantau oleh Bunda Intan Umi Askar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Udah lama ya Pak, kita nggak ketemu ya Pak. Iya. Ya, saya mohon izin kepada bapak-bapak yang hadir pada saat ini, ibu, kepada guru, kepada orang tua SM, mewakili paguyuban, karena kebetulan ayah bunda ayahnya Bumi nggak bisa hadir pada saat ini.
selamat kepada angkatan kedua ini ya yang lulus, walaupun galang mudanya beda. Tiap angkatan itu istimewa. Jadi angkatan dulu itu istimewa karena belum pernah ada galang muda sebelumnya, bener nggak? Dulu kan kita itu angkatan percobaan pertama tuh kita galang muda di atas gunung, dan angkatan sekarang adalah angkatan istimewa juga, dan saya yakin setiap tahun akan ada keistimewaan dari SM ini. Jadi beruntunglah kita punya momentum yang membuat kita jadi berbeda. Jadi kalau dulu itu angkatan pertama itu ujiannya adalah pertama kali ikutan paket B ya. Nah, di situ kan deg-degannya bisa nggak ikut ujian gitu ya. Kalau sekarang luar biasa bisa lulus di tengah pandemi ini dengan cara yang berbeda, dan insya Allah saya yakin semua lulusan dari angkatan ini sudah punya tujuan masing-masing ya setelah lulus SM ini. Nah, jadi yang saya orang tua murid dari Syifa angkatan pertama, terus juga orang tua murid dari Askar yang kelas 2 SMP ya, SM2, dan saya melihat karakter yang paling kuat gitu ya dari anak-anak SM ini apa namanya, kemampuan untuk belajar ya. Kemampuan untuk belajar seumur hidup. Jadi apa ya, itu yang sesuatu yang memang harus dibayar oleh anak-anak kita sendiri. Jadi kan kalau kita sekolah itu kita bisa bayar uang ya, atau bisa bayar apa, tapi kemampuan belajar itu harus dibayar oleh anak-anak kita sendiri. Jadi misalnya nih apa namanya, sekarang mungkin di SM belajarnya apa, nanti setelah lulus pasti akan belajar hal yang baru lagi. Bener nggak? Nanti ya di SM masing-masing pasti pelajarannya beda, pasti teman-temannya beda, pasti lingkungannya beda. Nah sebenarnya kemampuan untuk belajar inilah yang paling kuat ya dari apa namanya lulusan SM. Kemampuan belajar itu artinya kemampuan membongkar apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian berani belajar sesuatu yang baru, kemudian menghadapi sesuatu yang baru itu, dan kemudian berani jatuh, berani bangkit. Nah itu sebenarnya kemampuan yang paling sulit ya, paling sulit untuk semua pelajar. Dan kita sadari bahwa yang namanya belajar itu memang seumur hidup. Ya, belajar itu seumur hidup karena belajar bukan untuk lulus, tapi belajar itu untuk survive, untuk bisa bertahan, untuk bisa memberi manfaat, untuk bisa berkontribusi, untuk menjadi ahli dan sebagainya. Jadi di SM ini kita belajar. Jadi saya lihat ya salah satu karakter dari lulusan SM itu setiap anak tuh belajar untuk menentukan sendiri mau mencapai apa. Jadi misalnya Syifa ini di pesantren ini kerasa ya dia memang agak beda. Jadi dia berusaha mencari why, mencari apa. Ketika dia belajar ini, dia selalu bertanya, ini buat apa saya pelajari? Dan itu saya lihat tidak terjadi di semua siswa ya. Walaupun artinya proses pembelajarannya tidak seperti anak yang lain, karena proses apa ya, dialogis di dalam dirinya itu hidup. Gitu. Jadi menentukan sendiri ingin mau mencapai apa, terus kemudian mau belajar apa, dan pengen dapat apa dari belajar itu. Itu yang mungkin saya pesankan kepada lulusan SM ya, kepada angkatan kedua ini, bahwa kebiasaan seperti itu ketika di SM itu harus dilanjutkan ketika nanti sekolah di tempat yang baru. Karena dengan cara seperti itu nanti teman-teman pegang kendali atas kehidupan teman-teman sendiri, atas apa ya, dengan cara seperti itulah Rang Muda dan Rang Mudi punya kendali atas apa yang Rang Muda Rang Mudi pelajari ya, punya kendali atas hidup Rang Muda Rang Mudi itu. Dan memang betul kata Bunda Tik bahwa SM ini adalah start ya, SM ini adalah awal, itu ya bukan lulus kemudian bebas ya, tapi ini sebuah awal kita untuk mempelajari hal-hal yang belum kita pahami ke depan. Nah semoga Allah nanti mengajari apa-apa yang belum kita pahami dan memberikan jalan-jalannya. Jadi ketika kita mengerti purpose, mengerti ujung dari apa yang kita ingin capai dalam hidup ini, maka nanti Allah yang akan berikan jalan-jalan untuk bisa mencapai ke sana. Nah, terima kasih juga kepada tim guru, ya, tim yayasan yang sudah mencurahkan, saya atas nama orang tua murid ceritanya ya, atas nama paguyuban, mencurahkan tenaga pikiran, karena saya tahu betul tidak mudah ya merakit
merakit pendidikan yang betul-betul baru, yang setiap anaknya dua arah. Nah, itu yang dua arah itu yang sebenarnya sangat istimewa. Jadi saya kerasa banget Syifa ketika di pesantren dia selalu minta pembelajaran yang dua arah gitu ya. Kenapa? Karena di SM biasa pendidikannya itu dua arah. Ketika mau belajar sesuatu dia selalu nanya ini buat apa? Nah, seperti itu ya. Ini challenge baru nih sebenarnya buat saya gitu. Jadi bagaimana dia nanti bisa adaptasi nih. Nah, terus kemudian juga saya lihat ya karena saya angkatan pertama, anak saya kemudian sekarang masuk ke kelas 2 Askar, saya melihat makin ke sini makin baik ya. Makin baik itu maksudnya makin kelihatan perubahan dari karakter anak-anak itu. Terutama di Askar ini saya bisa merasakan betul ya. Jadi ketika dia balik, demikian juga entah bagaimana ceritanya kok akilnya juga mulai kelihatan gitu ya. Tanggung jawabnya dan sebagainya sudah mulai kelihatan. Dan kemarin itu setelah jalan-jalan ke Korea itu cukup signifikan ya. Jadi misalnya kemampuan dia berbahasa Inggris, kepedean dia untuk menyampaikan sesuatu, itu ternyata cukup besar dampaknya. Saya juga atas nama paguyuban orang tua mohon maaf atas mungkin ya banyak kerepotan yang dilakukan oleh anak-anak kami. Saya nggak tahu nih kalau angkatan kedua apa aja ceritanya. Kalau angkatan pertama dulu kan sampai ada yang nyasar ya malam-malam, nyasar di kereta api gitu ya, sampai jam 12 malam ke pulang-pulang dan sebagainya ya. Nah mungkin ada lah dari angkatan yang terbaru ini yang mau lulus ini, angkatan kedua ini punya lah cerita-ceritanya masing-masing. Pasti banyak kerepotan, banyak pikiran yang mungkin dirasakan oleh tim guru dan yayasan. Saya berterima kasih jazakumullah khairan katsiro karena apa ya sesungguhnya itu tidak bisa dibalas kecuali balasan yang terbaik dari Allah. Itu aja mungkin dari saya. Moga-moga rangmuda-rangmudi lulusan angkatan kedua ini Allah akan bimbing, Allah akan berikan jalan, dan yakinlah ketika kita punya niat yang baik, berusaha sekuat tenaga, maka Allah akan berikan jalan-jalannya. Dan selamat dan lulus, dan saya yakin juga sudah punya tujuannya masing-masing. Berusaha yang terbaik, insya Allah doa kami bersama rangmuda-rangmudi. Demikian sambutan dari saya buat di paguyuban. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ai atas sambutannya mewakili perwakilan Paguyuban Seram Merantau. Sambutan berikutnya yakni perwakilan orang tua Seram Merantau oleh Ayahanda Muhammad Hasan, wali murid dari Fawas. Kepadanya kami persilakan. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita menyelenggarakan Galamudo ya. Saya nggak tahu sebenarnya singkatan arti dari Galamudo ini, tapi kurang lebih kalau saya pahami adalah sebuah prosesi akhir dari graduation lah ya, mungkin begitu. Tapi dengan ciri khas dari sekolah alam Tanggaran. Alhamdulillah di tengah kondisi yang memang unik kita hari ini, yang mungkin baru kali ini kita sama jalani Ramadan kemarin kita menjalani Ramadan dalam kondisi wabah
yang memang agak berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kemudian juga di hari Idul Fitri juga kita sama-sama menjalaninya dengan cara yang berbeda dibandingkan hari biasanya. Dan hari ini kita menjalani proses Galamudo, teman-teman, anak-anakku sekalian, menjalani Galamudo dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan yang ini terjadi. Biasanya dari kondisi-kondisi begini, krisis-krisis begini, ini terjadi perubahan-perubahan di dalam lingkungan sekitar kita. Yang tidak mau, akhirnya akan merubah banyak hal di dalam kehidupan kita juga. Teman-teman sekalian, ini satu bukti bahwa sebenarnya kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di hari-hari yang berikutnya. Ya, kita nggak bisa prediksi di zaman dan anak-anakku sekalian, orang muda, teman-teman semua hidup nanti akan, saya yakin di zaman yang juga akan berbeda dengan zaman kami orang tua. Kalau saya dulu sekolah, misalnya, mungkin berbeda kondisinya dengan teman-teman hari ini bersekolah. Dan tapi ada beberapa hal yang memang tidak, ada hal yang dalam kehidupan ini berubah, dan ada hal-hal yang dalam kehidupan ini juga tetap kondisinya. Oleh karena itu mungkin nanti teman-teman sekalian, pesan saya mungkin kepada khususnya anak saya misalnya Fawas, dan juga secara umum kepada orang muda, bekalan ini adalah saatnya yang kita cari dan kumpulkan di masa-masa muda saat ini. Ya, bekal ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Waktu saat ini adalah hari kita untuk berlatih, hari kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang untuk kita gunakan buat perjalanan yang akan kita lalui di masa kita dewasa nanti. Nanti kalau sudah dewasa, pengalaman saya misalnya sudah semakin banyak beban yang harus dijalani, ya. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, tuntutan-tuntutan kehidupan yang juga harus kita tunaikan, amanah-amanah yang kita harus juga selesaikan. Sehingga akhirnya waktu untuk waktu itu lebih banyak kita berkontribusi dibandingkan kita untuk berlatih atau mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah bekal kita untuk semangat. Ya. Ini bekal yang sangat mahal. Motivasi itu mahal sekali. Semangat ini sangat mahal sekali. Ya. Dan saya pikir inilah yang membedakan antara salah satunya ya, memelihara semangat teman-teman ketika disuruh merantau. Teman-teman harusnya bisa lebih merasakan motivasi yang lebih tinggi karena menjalani sesuatu sesuai dengan bermanusiawinya lah. Ini semuanya sesuai dengan alurnya. Teman-teman punya bakat apa, teman-teman diarahkan ke sana. Teman-teman punya passion apa, teman-teman diasah untuk mendekati bakat itu. Dan motivasi ini suatu yang mahal yang boleh jadi nanti akan banyak dirongrong oleh kondisi. Motivasi ini yang membuat kita harus banyak kemudian mendekat sama Allah. Karena sumber motivasi yang paling utama adalah motivasi kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kayaknya susah untuk mencari motivasi yang lebih besar kecuali motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kembali sama Allah, semua menjadi relatif banyak seperti begitu gitu ya. Nah, bekal ini kita nggak boleh lupakan. Motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua motivasi yang lain itu boleh, tapi tidak boleh kemudian ketika kita dikalahkan dengan motivasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya jadi sementara ya, lemah motivasi dan lain-lain.
tapi motivasi karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menurunkan kepada kita begitu banyak motivasi-motivasi positif lainnya berikut. Saya pikir itu yang paling mahal, yang harus tetap dijaga untuk ke depannya. Motivasi kayak misalnya kalau kondisi kita krisis atau wabah hari ini, motivasi kita tetap harus dijaga tanpa kemudian dengan kita punya prinsip motivasi yang kuat, ya resiko atau tantangan yang kita hadapi nanti harusnya ya karena punya motivasi yang tinggi, tinggal cari jalan keluarnya. Insya Allah, Allah mengatakan barang siapa yang wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya motivasinya tinggi fina ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar, petunjuk. Jadi sebaik-baik motivasi, sebaik-baik bekal adalah motivasi saya pikir ya. Dan motivasi yang paling kuat kita harus tetap pertahankan selama ini adalah motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus anak-anakku, Ramuda dan Ramudi, ini adalah satu fase dan fase berikutnya memang masih panjang insya Allah. Ini fase SD, SMP, masih ada fase berikut. Dan sekian lama, dan jangan kemudian sia-siakan waktu yang ada, karena ini paling mahal ya. Jadi paling tidak teman-teman, karena kita punya waktu juga terbatas, kita pernah mikir waktunya lama gitu, sampai kita usia sekian gitu. Kapan kita kemudian menjadi usia sekian. Tapi kemudian kalau di kondisi hari ini saya mengatakan bahwa baru kemarin semuanya itu terjadi. Baru kemarin saya sekolah, baru kemarin saya menikah, baru kemarin kok kayaknya saya punya anak satu, baru kemarin saya punya anak keempat. Tapi sekarang misalnya pertama sebesar Fawas misalnya, itu singkat ternyata. Waktu itu akhir awalnya lama kita lalui itu semua ternyata begitu jalan begitu singkat. Tahu-tahu kita sudah usianya sekarang berapa? Nanti tiba-tiba 20 tahun rasa. Tahu-tahu kemudian usianya sudah 30 tahun, 40 tahun segala macam. Waktu itu ternyata memang seperti yang mempersiapkan bekal untuk melatih diri. Jadi kalau udah fase mencari bekal, bersiap-siap, berlatih itu pasti ya fase-fase masih diperbolehkan melakukan kesalahan lah gitu. Untung gitu. Nanti kalau belajar bisnis, kalau lagi belajar masih boleh salah gitu. Masih boleh rugi gitu. Bahkan orang yang sukses itu nggak mungkin, jarang sekali yang langsung sukses gitu. Harus mengalami begitu banyak kesalahan dan kerugian. Yang penting kita belajar dari orang supaya kita tidak mengalami kesalahan yang sama. Teman-teman, Ramudi, perjalanan 3 tahun kemarin saya yakin juga bukan perjalanan yang mudah ya, yang ringan bagi manusia. Pengalaman, saya yakin pengalamannya juga berbekas ya. Kalau tadi banyak cerita ya begitu kedewasaan itu kelihatan juga memberikan imbas kepada Ramudi. Kalau juga demikian, insya Allah banyak hal yang didapatkan dari pengalaman 3 tahun belakangan ini. Tapi jangan berhentilah ya, karena 3 tahun ini fase ini masih panjang ke depan. Kalau kita naik gunung ini ada 3 jenis orang pendaki katanya. Pertama itu orang tipe camper gitu ya. Yang kedua pertama itu stopper, yang kedua camper, yang ketiga ada orang-orang yang kalau naik gunung itu kayaknya belum naik udah nyerah duluan gitu ya.
Tapi ada orang yang tipe kedua, dia itu belum nyampe puncak, ya, karena sudah nyaman dengan kondisi alam di pegunungan di tengah jalan. Sebelum sampai puncak dia sudah nyaman, dia akhirnya bikin kemah. Dia merasa cukup. Tapi ada yang tipe ketiga namanya climbers. Mereka nggak berhenti, terus mereka berusaha untuk naik sampai ke puncak. Nah, jangan sampai jadi stopper. Insya Allah anak-anak dari orang muda-mudi bukan stopper ya, berhenti ketika ada masalah, berhenti ketika ada tantangan yang dihadapi, karena kemarin sudah begitu banyak tantangannya. Tapi jangan juga jadi campers yang di tengah perjalanan berhenti merasa puas, kemudian berhenti untuk berkembang, berhenti untuk berlatih, berhenti untuk menambah pengalaman-pengalaman. Mari saya juga pribadi juga harus belajar menjadi climbers. Kita sama-sama tidak berhenti menjadi campers, kita terus menjadi climbers. Tujuan utamanya bukan buat apa-apa, bukan supaya Fawas menjadi kaya, bukan untuk Fawas atau orang muda-mudi menjadi terkenal, bukan untuk Fawas orang mudi untuk menjadi apa lagi hebat dalam urusan yang banyak orang lihat. Tapi lebih karena kita punya kewajiban. Kita kembalikan kepada kewajiban kita sebagai kita hamba Allah, kita ibadah. Yang kedua, kita juga khalifah. Kita punya tugas untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi. Alam semesta ini menjadi lebih sejahtera lagi. Kehidupan masyarakat sekitar kita menjadi lebih makmur lagi. Itu tujuan utama. Kita punya tugas itu. Tugas untuk hal itu semua. Karena kita diberikan begitu banyak potensi dibandingkan makhluk Allah yang lain, kita diberikan potensi untuk memakmurkan alam semesta, menjadi khalifah pemakmur alam semesta. Itu tugas utama kita. Bukan buat supaya siapa Fawas atau Hafiz atau siapa teman-teman sekalian rambut-rambut menjadi lebih menjadi orang yang hebat, yang beken, bukan. Sekalipun kita bukan menjadi orang yang beken, orang yang luar biasa kaya, misalnya seperti Steve Jobs, seperti siapa lagi, Bill Gates, atau seperti orang kaya lain misalnya, atau orang hebat yang lain. Yang penting kita punya kontribusi yang kuat buat alam semesta, buat kehidupan masyarakat, buat insya Allah itu adalah bagian dari tugas kita untuk menjadi makmur alam semesta. Semakin kita punya kemampuan, semakin kita punya keahlian, dan semakin kuat juga kepribadian kita, insya Allah akan memberikan kontribusi yang lebih luas. Siapa tahu hari besok ternyata menteri itu ada dari teman-teman orang muda-mudi gitu. Yang kita berharap ya tidak seperti menteri-menteri hari ini. Kita berharap misalnya siapa tahu ternyata pemimpin negara kita adalah dari orang muda, orang mudi yang hari ini sudah begitu banyak melihat pengalaman-pengalaman. Ya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Semua itu sejarah yang akan mengatur. Semua sudah tercatat bagaimana kejadiannya. Tugas kita adalah mempersiapkan sebaik-baiknya diri kita, bahwa kita memiliki menjadi orang-orang yang punya kesiapan, punya kemampuan, dan lain-lain. Siapa sangka seorang Yusuf alaihissalam yang tadinya dia dibuang di dalam sumur, ya, kemudian menjadi budak, ya. Tapi kemudian akhirnya Allah muliakan karena kesabaran Yusuf alaihissalam. Ya, kesabaran ini menjadi sesuatu yang begitu mahal, teman-teman. Sabar memang nggak mudah, tapi itu yang membedakan antara kita dengan para nabi. Yang memberikan nabi dengan ulul azmi adalah kesabaran. Teman-teman, itu mungkin pesan pertama ya, isi dari yang ingin saya sampaikan. Buat teman-teman orang muda orang mudi, jadi jangan berhenti lah. Insya Allah masih banyak, masih panjang juga waktunya, tapi waktunya juga singkat. Jangan kemudian kita lalai. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak sekolah Surah Merantau, pada Yayasan Pak Andri Fajria, Bu Bundatik Santika, juga Pak Nano sebagai manajer program, dan juga semua guru, para mentor Surah Merantau. Insya Allah kebahagiaan kita semua nanti, insya Allah orang tua dan juga para mentor dan juga pihak sekolah adalah ketika melihat nanti anak didik kita, anak-anak kita, mereka
berkembang, insya Allah. Seperti hari ini kebahagiaan kita melihat anak kita, orang muda, orang mudi sudah berkembang menjadi begitu banyak lebih dewasa dibandingkan dengan teman-teman mereka yang lainnya misalnya. Insya Allah nanti kita mungkin akan banyak bersyukur ketika melihat mereka itu juga berkembang lebih jauh lagi, insya Allah. Dan itu adalah tanam bibit pahala kita, insya Allah. Bapak Ibu mentor, juga pihak sekolah, kita semua orang tua, insya Allah semua kesulitan yang kita hadapi dalam pendidikan orang muda, orang mudi, dan juga anak kita yang lain, itu akan berbuah sebuah pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersiapkan generasi pendidikan dan lain adalah sebuah tugas kita bersama, dan juga kita sama-sama mengharapkan Allah menerima amalan kita, menjauhkan kita dari sifat merasa puas diri, merasa paling hebat, ya, merasa dilecehkan sama misalnya anak-anak kita dan segala macam, ya, menghadapi kondisi zaman juga. Insya Allah semua adalah ada bagian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Siapa tahu ternyata Allah memberikan mahkota terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para mentor. Ternyata bagian dari huruf-huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, orang muda, orang mudi, dan juga kepada anak didik kita, wah, pahala yang mengalir terus walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Siapa tahu doa-doa orang muda, orang mudi yang soleh yang sudah menjalani pendidikan kita nanti akan menyelamatkan kita dari begitu banyak cobaan di awalnya. Semoga kesibukan kita saat ini mendidik teman-teman orang muda juga berbuah kekan dan keringanan ketika kita sibuk menghadapi pengadilan di yaumil akhir nanti. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah membantu kami dalam mendidik anak-anak kami, orang muda, orang mudi. Kita sama-sama doakan. Kita sama-sama doakan orang muda, orang mudi, anak-anak kita bisa melalui zamannya dan bisa tampil untuk berkontribusi di zamannya. Hari ini saja sudah berbeda jauh dengan zaman ketika kita dulu sekolah, apalagi nanti. Alam bisawab. Demikian, mohon maaf lahir batin ketika sebelumnya kita banyak berinteraksi dan ini saya juga melakukan banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan saya yakin di dalam itu semua kita manusia yang punya banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian, para mentor, bunda sekalian, dan juga Bapak Ibu sekalian, orang tua, orang muda, orang mudi, dan juga anak-anakku, orang muda, orang mudi. Mohon dimaafkan jika misalnya bunda atau kami orang tua dan juga Bapak Ibu sekalian, maaf kalau saya juga banyak kesalahan. Sebaik orang adalah yang bukannya tidak pernah berbuat sesuatu, tapi yang memperbaiki kesalahannya, dan semoga kita bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Abi Fawaz sudah mewakili wali murid Sekolah Merantau Wala 9 yang menyampaikan sambutannya. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video perjalanan Surau Merantau Angkatan 2. Ya. Kalau saya boleh saran, ayah bunda, teman-teman, para tamu Dewan Guru semuanya, sebelum nonton, tolong siapkan tisu. Karena Vila dapat banget gitu loh. Jadi siapkan tisu. Apa nangis? Oh, tertimbun. Apa ngeces? Baiklah. Jadi para ayah bunda, Dewan Guru, siapapun,
tamu undangan, siapkan tisu sebelum menonton perjalanan Surau Merantau Angkatan 2 ini. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Buat pesan-pesan selama di SM.